Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel RDS Education. Saya akan membahas video tutorial riset operasi masalah penugasan dengan metode Hungaria dan perhitungan analisis data dengan MS Excel. Sebelum saya bahas lebih lanjut, jangan lupa klik subscribe now dan notice bell-nya agar Anda mendapatkan notice education berikutnya. Masalah penugasan, pertimbangkan situasi penugasan M pekerjaan atau pekerja ke N mesin. Pekerjaan I sama dengan 1, 2 sampai N ketika ditugaskan ke mesin J yang mesinnya 1, 2 sampai N memerlukan biaya EIJ. Nah, ini membentuk baris dan kolom. Tujuannya adalah menugaskan pekerjaan-pekerjaan tersebut ke mesin-mesin. Satu pekerjaan per mesin dengan biaya total terkecil, karena satu pekerjaan ditugaskan hanya pada satu mesin, maka penawaran atau suplai setiap sumber adalah 1 ya, dalam kurung A1 kurang 1 untuk semua I, dan permintaan demand setiap tujuan adalah I 1 ya, dalam kurung BJ dikurang 1 untuk semua J. Peristiwa ini dikenal sebagai masalah penugasan atau istilahnya assignment problem. Nah, salah satu teknik pemecahan masalah penugasan adalah metode Hungarian yang dikembangkan oleh De Koning 1916. Penerapan metode Hungarian ini memiliki asumsi antara lain ya. Saya potong aja ya. Ada 3 macam permasalahan dalam permasalahan penugasan assignment problem ya. 1, masalah minimisasi, yang kedua jumlah tugas tidak sama dengan jumlah karyawan, yang ketiga masalah maksimisasi. Nah, langkah-langkah penyelesaian ya masalah penugasan. Pertama, untuk setiap baris ke I sama dengan 1, 2 sampai N, lakukan CIJ sama dengan CIJ dikurang min. CIJ untuk setiap J nya sama dengan 1, 2 sampai N. Nah, ini nanti akan membentuk CIJ ini adalah I-nya adalah baris, J-nya adalah kolom. Kedua, untuk setiap kolom ke J sama dengan 1, 2 sampai N, lakukan CIJ sama dengan CIJ dikurang min. CIJ untuk setiap I sama dengan 1, 2 sampai dengan N. Ketiga, pastikan setiap baris dan kolom telah memuat paling sedikit 1 angka ya 0 ya. Jika suatu baris memuat hanya 1 angka 0, beri tanda kotak. Jika tidak, lanjutkan baris berikutnya. Sedangkan pada kolom yang memuat angka 0 yang baru diberi tanda kotak. Jika memuat angka 0 lain, beri tanda silang dengan cara yang sama, kerjakan juga untuk kolomnya. 4. Dari langkah 3 dan 4 akan diperoleh kondisi semua baris telah memuat tanda kotak. Alokasi optimal telah diperoleh pada tanda kotak tersebut. Ada beberapa baris yang tidak memuat tanda kotak tetapi masih memuat angka 0 yang tidak disilang. Yang dilakukan, coba beberapa alternatif alokasi angka 0 yang tersisa yang tidak disilang. Pilih yang memberikan total biaya minimum. Ada beberapa baris tidak memuat tanda kotak tetapi angka 0 yang ada telah disilang, sehingga yang dilakukan, pertama, tariklah garis pada semua baris dan kolom yang mengandung angka 0 dengan jumlah garis minimum, sehingga tidak terdapat lagi 0 pada matrik yang bersangkutan. Yang B, tentukan di antara angka-angka yang tidak ikut tergaris satu angka terkecil, kemudian kurangkan sebesar harga angka ini kepada semua angka yang tidak tergaris. Yang C, tambahkan sebesar angka tersebut pada langkah B kepada semua angka yang terletak pada perpotongan 2 garis. Yang D, alokasikan pekerjaan pada angka-angka 0 tersebut. Yang E, jika solusi optimum belum juga ditemukan, ulangi langkah A sampai dengan D. Baik, saya akan bahas tentang studi kasus pesanan ya, pengecoran logam. Di sini sebuah perusahaan pengecoran logam mempunyai 4 jenis mesin ya, yang diberi nama M1, M2, M3 dan M4. Setiap mesin mempunyai kapasitas yang berbeda dalam pengoperasiannya. Dalam minggu mendatang perusahaan mendapatkan pesanan untuk menyelesaikan 4 jenis pekerjaan atau jobnya J1, J2, J3 dan J4.
Biaya pengelepasan setiap pekerjaan oleh keempat mesin dapat dalam tabel. Nah, di dalam tabel penugasan ini ya, jobnya ini adalah sebagai berikut. J1 M1 sama dengan 11.000, M2 8.000, M3 10.000, M4 7.000. Ini hitungannya. Nah, J1 ini dolar ya, hitungannya. J2 6.000, 5.000, 3.000 dan 8.000. Ya, seterusnya sampai dengan J4. Baik ya, sampai di sini kita sudah bahas tentang teori dan langkah-langkah algoritma penugasan. Maka kita lanjutkan dengan saya menjelaskan menggunakan analisa data dengan perhitungan MS Excel. Baik, saya akan bahas tentang tutorial riset operasi masalah penugasan dengan metode Ngaria dan perhitungan analisa data dengan MS Excel. Nah, ini kasusnya ini adalah dengan minimisasi gitu ya. Pembahasan dengan permasalahan minimisasi ya. Nah, Anda lihat di sini ada tabel penugasan ya, ada job, ada mesin. Jobnya 1, 2 dan 3, 4. Mesinnya 1, 2, 3 dan 4. Misalnya job 1, mesin 1, biayanya itu adalah 11.000 dolar ya. J1 ke M2 8.000 dolar, J1 ke M3 10.000 dolar, J1 ke M4 7.000 dolar. Begitu juga J2, J3. Nah, saya lihat masukkan di sini tabel berikutnya ya. Saya bikin tabel berikutnya, tujuannya ya, job ini J1 jadi 11, 8, 10, 7. Ini maksudnya adalah agar lebih sederhana kita bagi dulu angkanya dengan satuan 1000 ya. Jadi tidak terlalu besar gitu ya maksudnya, tapi nanti kita akan hitung setelah selesai baru kita kembalikan angkanya. Ya, J1 ya 11.000 jadi 11, J1 mesin 2 8, tadi J1 mesin 1 11, J1 mesin 3 10, J1 mesin 4 7 ya, begitu ya maksudnya. Oke, nah mencari nilai terkecil dari setiap baris J1, J2, J3 dan J4, kemudian ya dikurangi dari setiap baris tersebut. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Ya, tadi ini sudah kita ini kan. Nah, bagaimana menugaskan keempat mesin untuk menyelesaikan pekerjaan agar total biayanya minimum ya kurang M. Langkah pertama ya, kita J1, J2, J3, J4 ya. Di sini kita adalah mencari ini ya. Ini mencari nilai setiap baris yang mempunyai nilai biaya terkecil. Ya, contohnya di baris pertama J1 itu baris terkecilnya adalah 7. Ya, baris 1. Baris 2 atau J2 terkecilnya biayanya adalah 3 ya. Terus J3 ya, baris terkecilnya adalah 4 di M1 ya, atau baris 1 kolom 1. Nah, di J4 itu baris terkecilnya adalah 5 ya, di baris 4 kolom 3. Nah, maka langkah pertama ya kita akan melakukan proses yang namanya pengurangan dari setiap angka yang nilainya dari angka terkecil patokannya. Contohnya J1 ya. Ini saya sudah hitung gitu ya. Jadi kalau misalnya ini saya demokan aja. Misalnya ini. Nah, ini angka ini berarti kita dapat dari sini ya. 11 dikurang dari 7 gitu ya. Nah, itu. Nah, berikutnya ya, untuk berikutnya ini sama dengan tadi 8 dikurang dari 7 ya, dari angka yang terkecil. Nah, kita lihat lagi ya, sama dengan 10 dikurang dari 7. Nah, berikutnya 7 sendiri ya, sama dengan 7 ya, dikurang pasti dengan 7. Nah, ini maka angkanya 6. Nah, begitu juga untuk baris keduanya ya, sama dengan ya 6 dikurang dari 3 ya, berikutnya sama dengan 5 dikurang dari 3 ya, berikutnya adalah yang ini dulu ya, sama dengan 8 dikurang dari 3. Nah, berikutnya yang ini sama dengan 3 dikurang 3 ya, kurang 3. Nah, kita udah dapatkan. Berikutnya baris yang ketiga atau J3 ya, sama dengan ya 8 dikurang 4
berikutnya kita salah penempatan, maaf. Ini dulu ya, sama dengan 8 dikurang 4 ya. Berikutnya 10 dikurang 4 ya. Berikutnya sama dengan ya 9 dikurang 9 dikurang dari 4. Nah 4 sendiri kita akan lakukan pengurangan dengan 4 ya. Nah, ini kita udah dapatkan satu lagi yang baris keempat atau J4 ya, sama dengan 11 dikurang dari 5 ya. Berikutnya sama dengan 10 dikurang dari 5. Nah berikutnya sama dengan 7 dikurang dari 5. Nah yang berikutnya ini ya, sama dengan 5 dikurang dari 5 ya. Nah paham ya. Jadi di sini adalah pertama ya, dari tabel penugasan ini ya, kita akan mencari nilai terkecil dari setiap baris nih ya. Di baris pertama 7, baris kedua 3, baris ketiga 4, baris keempat adalah 5. Nah setelah kita melakukan perhitungan pengurangan biaya berdasarkan baris terkecil sesuai dengan apa? Sesuai dengan langkah dari algoritma ini ya, kita lihat. Nah ini ya, untuk setiap baris lakukan C untuk setiapnya, untuk setiap kolom ya lakukan ya CIJ sama dengan CJ dikurang min untuk setiap ya I1 2. Ini juga ya setiap baris untuk setiap kolom. Nah pastikan setiap baris kolom memuat paling sedikit satu angka 0. Jika satu baris memuat nah ini nanti kita lakukan langkah kedua, ketiga, keempat ya sampai ke 5. Nah itu kita lanjut lagi di sini ya. Maka langkah keduanya ya, kita bisa lihat. Nah di sini kita tentukan mana yang mempunyai yang nilai ada nggak barisnya tidak ada angka terkecil nolnya ya. Nah ternyata baris itu ada ya, tapi kolom ada nggak? Oh kolom ada nih, kolom ini ada nih, kolom ini ternyata dia belum ada nolnya ya. Maka kita tandakan, saya arsir di sini ya. Nah ini saya tarik dulu ya, ini berikutnya. Nah di sini, nah di sini hasilnya adalah J1 4 ya. Gimana ini? Maka ini adalah kita akan mencari nilai apa? Nilai terkecilnya. Di kolom M2 ini kan belum ada angka 0 ya. Maka di M2 ini kita akan mencari nilai angka terkecil. Nah, ini angka terkecilnya adalah 1 gitu ya. Maka ya kita bisa lihat ya di sini. Maka kita akan lakukan ya, kita akan melakukan yang namanya pengurangan gitu ya. Istilahnya melakukan pengurangan. Di mana pengurangan di mana? Ya, 1 dikurang ya 5 dikurang 1 ya 4 ya. 4 dikurang 1 3 ya. 2 dikurang 1 1 dan 1 dikurang 1 adalah 0. Paham ya? Jadi di sini kita sudah apa, di langkah kedua kita sudah mendapatkan semua ya. Untuk kolomnya ada angka 0-nya ya. Angka 0-nya M1 ya ada angka 0 di baris ketiga, M2 ada angka 0-nya di baris ke-1, M3 ada angka 0-nya 2 ya di baris kedua dan baris keempat, M4 ada angka 0-nya di baris ke-1. Nah setelah langkah kedua sesuai dengan langkah algoritma, maka kita lanjutkan langkah ketiga ya. Nah langkah ketiga kita akan tarik yang namanya dari apa? Dari nilai ini ya. Mana yang angkanya kita lihat di sini ya. Nah di sini. Mana yang angka nolnya banyak ya? Kita lihat ya. Bisa kita lihat di sini ya adalah 4030 ya. Kita tarik ya. Ini kita tarik gitu ya di sini. Nah ini saya paskan. Nah, gitu ya. Nah ini ke bawahan dikit ya, ini larinya mesti posisinya di sini. Nah ini tariknya ke sini. Nah kita bisa lihat di sini berikutnya kita akan menandakan ya bahwa yang deretan baris yang 4030 ini kita kasih garis ya, kita coret set gitu ya, 40 ya 3 dan 0 gitu ya. Nah ini yang berikutnya ya kita lihat adalah
untuk baris berikutnya ya, kita bisa lihat yang angkanya tadi ya masih kita lihat di sini. Nah, posisinya itu yang nolnya banyak ya. Yang berikutnya adalah 4306. Kenapa ini ya? Ini karena dia angkanya ya ada posisinya yang terbesar gitu ya. Di sini 4, 3, 0 dan 6 ya. Nah, yang berikutnya juga adalah ini dia. Nah, ini yang kita tarik ya 00-nya. Nah, Anda lihat ya, di yang pertama kita melakukan tarik garis di J1 ya, baris 1. Yang kedua kita menarik di kolom ya, di kolom nih, di kolom 4306 karena ya ada 0 tapi dengan angkanya ya terbesar ya gitu ya. Nah, yang berikutnya ya, yang ini kita bandingkan. Nah, kita ambil yang ini karena angka nolnya 2 ya berikutnya. Nah, ini sampai di sini ternyata apa? Ternyata ini nilai bahwa di langkah ketiga ini belum selesai. Kenapa? Karena belum adanya keseimbangan antara baris dan kolomnya itu gitu ya. Di sini masih ada yang 3 nih. Kalau Anda lihat ya di sini, ini kolomnya 2 ya. Kolomnya itu M2 dan M4 dan barisnya adalah 3 ya. Barisnya tuh 3, baris A, J3 dan J4. Maka kita itu harus melakukan proses yang namanya keseimbangan gitu ya. Jadi nilainya tetap gitu ya. Nah, maka di sini ya kita tentukan ya, yaitu yang nilainya kita bisa lihat di sini adalah yang mesin M2 ya. M2 ini yang kita kecilkan. Nah, di sini ya kita bisa lihat ya, maka yang kita ambil adalah nilai yang 0, 1, 3 dan 4 gitu ya. Gitu. Nah, ini yang terkecil ya, nilai yang terkecil maksudnya yang mana ya? Yang terkecil itu yang ada angka satunya ini. Yang ya ada angka 1. Maka dia ada di kolom 2 ya, mesin 2. Paham ya? Kita tentukan ini. Maka di sini hasilnya seperti ini. Kok hasilnya seperti ini? Anda lihat. Di 10 dia tidak akan terjadi pengurangan karena sudah dalam wilayah garis ya. 1. Nah, intersection nih, ada intersection. 4 tuh posisinya tuh intersection antara potongan baris dan kolom. Kalau ada posisi intersection, maka dia akan ditambah 1 ditambah 4 gitu loh. Nah, di sini nih dapat nilainya. 1 ditambah 4 jadi 5. Paham ya? 1 ditambah 4 5. Karena dia posisinya intersection, yaitu potongan antara baris dan kolom ya. Yang berikutnya ya, M13 ini tidak dilakukan pengurangan ya, tetap karena dia dalam wilayah garis ini ya. 3, 0 dan 6 itu tetap. Nah, yang berikutnya ya, 1 ini kita berarti di sini di dalam kolom ini M2 ya, M2 ini kita akan melakukan pengurangan. 3 dikurang 1 ya 2 ya, 4 dikurang 1 ya adalah 3, dan 1 dikurang 1 adalah 0. Paham ya? Di M2 saya bilang lagi, di M2 ini ya 1 dikurang 3 dikurang 1 2, 4 dikurang 1 1 3, dan 1 kurang 1 0. Nah, ini hasilnya ini ya, ini hasilnya ya. Nah, oke, yang berikutnya kita cek lagi. Nah, di sini posisinya ya, mana lagi? Nah, ini ada intersection lagi nih, potongan antara ya di baris 3 kolom 3 di baris 1 kolom 3 ya, yaitu angka 3 ini intersection, potongan antara baris dan kolom, maka dia akan ditambah jadi 4 ya, jadi 4 nih dia. Nah, dia akan ditambah jadi 4 ya. Yang berikutnya yang posisi bawahnya 060 ini tidak dikurangi. Kalau intersection ditambah, kalau yang lain itu dikurangi. Tapi karena ini dia ada di dalam garis, maka angka 060 ini tetap sama gitu ya, tidak dikurangi. Yang berikutnya kita bisa lihat ya. Nah, ini ya kita bisa lihat. Nah, yang angka yang ini tidak ada, maka ini kita kurangi ya.
di kolom 4 itu ada 5 dikurang 1 jadi 4 ya, 5 dikurang 1 jadi 4, 2 dikurang 1 jadi 2. Nah, kita sudah mendapatkan ya sebuah langkah di ketiga ini ya, bahwa nilainya ini ya, hasilnya itu sudah pas. Maka kita lakukan tarik kembali garis ya. Nah, maka di sini kita tarik garis yaitu untuk baris ya. 5 kita lihat pilih ya, 5040. Kenapa sih gitu loh? Yang dicari adalah yang 504 baris pertama. Yang pertama nolnya 2. Yang kedua apa? Yang kedua Anda lihat, kenapa nggak baris kedua gitu kan? Nolnya juga 2 karena masih angkanya besaran yang di baris pertama ada 5, 0, 4 dan 0 ya. Kalau yang di J2 3, 0, 0 dan 4. Maka kita tarik garis yang pertama ya di sini ya, dari sini nih ya. Kalau ibaratnya ya, kalau kita insert tarik tuh dari sini, ini ke sini ya. Ya, nah ini ya, saya tandakan merah. Ini alat tes ya, udah gini aja ya. Nah, tanda merahnya ini dia nih ya. Oke, kita lihat line colornya, ini warnanya merah deh ya. Nah, ini berikutnya stylenya ya. Nah, ini kita tambah biar lebih tebal. Nah ini dari sini. Nah ya, jadi yang berikutnya kita akan menentukan lagi berikutnya yang baris tadi. Nah, yang berikutnya adalah kolom. Nah, ini nolnya sudah 2 ya. Berikutnya kolom, yaitu berarti 0023 ya. Ini adalah kolomnya itu yang nolnya 2 ya, yaitu di kolom kedua M2. Kita tarik dia garis gitu ya. Nah, kita tarik garis ya. Nah, ini saya pindahkan dulu. Nah, di sini. Nah, ini yang berikutnya adalah ya, yang berikutnya adalah M3 ya. M3, kenapa M3? Karena nolnya 2 ya dibandingkan yang lain. Nah, kalau Anda lihat di sini ya, ini sudah terjadi yang namanya keseimbangan ya. Paham ya? Tak saya ulang, di langkah keempat ini kita garis tarik di baris pertama. Kenapa gitu ya? Karena nolnya 2. Tapi ada enggak yang J2? Oh, ini nolnya 2, maka nilainya ini yang kita lihat yang besar ya, nilai yang besarnya ya, ternyata adalah di baris pertama ya. Yang kedua ya, kita lihat adalah untuk kolomnya. Nah, kolomnya ini adalah ya yang nolnya 2 ya, yang nolnya 2 adalah M2 dan M3 ya. Nah, udah. Nah, kita lihat ini sudah terjadi nih keseimbangan, yaitu nilai baris dan kolom. Yaitu gimana? Yaitu barisnya ini kita bisa lihat ya, ada barisnya ya. Ini barisnya itu adalah masih ada M1 dan M4 ya barisnya. Nah, kalau Anda lihat di sini ya, maka ya kita bisa lihat ya, di sini nilainya terjadi ini keseimbangan ya. Kita bisa lihat J1 itu kita bisa lihat ya, di sini adalah J1 itu adalah M2 dan M4. Nah, ini dia nih, M2 dan M4. J2 itu adalah M2 dan M3 yang tarik garis ini ya, paham ya. J3 itu kita lihat ya, posisinya di M1 karena 0 ya, habis. Nah, ini dia J3 nya adalah 0. Nah, kita bisa lihat lagi J4 adalah berapa? J4 ya adalah M3 karena posisinya 0 nih di sini. Nah, oke ya, kita bisa dapatkan. Maka ilustrasinya adalah penugasan mesin biaya, karena kita lihat ya, J1 itu M2 dan M4 gitu ya. Sedangkan M2 ada juga di J2 dan M3. Maka di M4 ada enggak ya? Ya, kita bisa lihat
Nah, M4 tuh nggak ada. Maka si J1 ya, penugasan job pertama ini untuk M4 ya. Tidak perlu M2 karena nanti M2 ya di job 2 ini kita pilih untuk M2. Job kedua itu mesin yang kedua yang digunakan ya. Ibaratnya ini kalau misalnya apa ini ya, ini. Nah, ini kita tinggal coret aja istilahnya ya. Kita tinggal coret, misalnya di sini ini yang digunakan adalah M2 apa? Kita lihat dulu. Biar ininya ya, line colornya biar 5. Ini dia. Kita tebalkan dikit ya. Nah, ini kita coret lah angka ya. Ini kita coret. Oh, masih ada angka. Ini bentuknya tanda panah. Nah, kita bisa lihat di sini ya, line stylenya kita ganti dulu ya. Udah, ininya kita ganti ya. Kita ganti. Masih ya. Oh, udah ya, enggak ya. Nah, ini kita coret ya. Jadi J1 untuk M4. J2 ya, J2 itu kita gunakan untuk ya, untuk si siapa? Kita gunakan dia untuk si siapa? Si M2 itu untuk si J2 itu mesinnya M2 ya, gitu ya. Nah, M3 nya kita coret karena nanti M3 ini dipakai untuk M3 ini dipakai untuk job yang keempat ya. J3 tetap M1. Begitu caranya ya, paham nggak ya? Nah, saya ulang lagi nih ya. Jadi setelah kita menentukan langkah ini ya, maka kita J1 itu mesinnya itu, jobnya itu yang M2 dan M3 yang ditarik garis ini ya. M2 dan M4, M2 dan M4 yang ada angka 0 ya. Yang J2 ya digunakan ya, kalau Anda lihat, yaitu M2 dan M3 yang ada angka 0 ya. J3 digunakan adalah M1 yang ada angka 0 ya. J4 digunakan adalah M3 yang ada 0. Nah, setelah ini maka agar lebih efisien, maka J1 kita putuskan dia menggunakan job 1 ini menggunakan mesin 4. Job 2 dia menggunakan mesin 2 ya, tidak. Nah, J3 atau job 3 menggunakan mesin 1, job 4 menggunakan mesin 3. Nah, kalau Anda lihat di sini kita kembalikan, maka tadi ini M4 7000 dari mana? 7000 kan awal dasarnya, angka terkecilnya ini ya di baris ini adalah 7000 ya. Maka kita kembalikan ke biaya $7.000 ya. M2 itu 5.000, mana M2 5.000, yang di sini tadi nih M2 ya 5.000 ya, 5.000 yang untuk kolom itu dia terkecil ya. Nah, berikutnya M1 6.000 dari mana nih, yang tadi 6.000 ya. Nah, ini ya, nah, M1 ya, kita lihat berapa M1 itu yang terkecil berapa? M1 4.000, salah ya, 4.000 salah ini. Nah, kita lihat, nah M1 itu 4.000 ya. Nah, kita lihat lagi 4.000 kan ya, benar ya. Oh ya benar. Nah, terus berikutnya adalah J4 ya. Kita lihat dia J4 M3 ya, J4. Nah, mana J4? Nah, ini nilainya adalah 5.000 ya, 5.000. Ini dia ya. Nah, ini nilainya 5.000 ya. Nah, ini adalah J4 untuk mesin 3 ya. Jadi J4 itu 5.000. Paham ya? Nah, kalau sudah, maka kita bisa lihat ya, untuk M3 nya nih 5.000 ya. M3 5.000, bukan baris tapi kolom.
Nah setelah ini ya kita udah dapatkan angkanya. Kita benar nggak sih totalnya sama dengan sum ya. Kita bisa lihat, kita tarik ke sini. Oh, ada apa nih? Ini dulu nih ketutup, dia ketutup nih. Kita ulang ya. Ya sama dengan sum. Ya sum 58. Oh 57. 57. Nah, dia nilainya adalah 21.000 ya. Jadi kesimpulannya M4 ya, mesin 4 digunakan untuk job 1. Mesin 2 digunakan untuk job 2. Mesin 3 digunakan untuk job 4. Ya, mesin 4 digunakan untuk job 3 dengan biayanya itu $21.000. Jadi itu adalah biaya yang optimal gitu ya. Jadi di sini ya kesimpulan dari sini ya, kita itu adalah mencari biaya operasional ya, mesin ya, mesin pengeboran yang digunakan untuk job ya, job 1, job 2, job 3, job 4. Job ini nanti siapa yang mengerjakan, misalnya Andre, job 2 misalnya Dedi, job 3 misalnya Rusti, job 4 misalnya Herman gitu ya. Maka di sini dengan biayanya itu adalah menjadi lebih murah atau optimal rendah. Ya, begitulah sebuah kasus dengan masalah penugasan dengan metode Hungaria. Ya, di sini jadi jelas. Nah, pembahasan ini adalah kita menekan biaya ya, biaya pengeluaran untuk masalah operasi penugasan ya, dengan prinsip minimisasinya ya. Nah, kita sudah dapat ya, dan mudah-mudahan ini ya Anda bisa menjadi bahan untuk referensi Anda ya. Kalau mungkin Anda bekerja di perusahaan, bagaimana menentukan masalah penugasan berdasarkan job dan peralatan ya. Baik ya, saya rasa itu aja ya analisis data Excel saya ya, berdasarkan temanya itu masalah penugasan dengan metode Hungarian. Ya, baik, sebelum saya akhiri, jangan lupa ya klik subscribe dan notice bellnya agar Anda mendapatkan notice education berikutnya. Ya, bersama saya ya Rusdiansa M.Com ya, channel RDS Education mengakhiri penjelasan video tutorial ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.